podcast for curious mind. Ya diproses, dicari akar dari gamofobia itu. Karena setiap orang bisa beda-beda. Disko, diskusi psikologi. Selamat datang kembali di podcast Disko, diskusi psikologi, persembahan KBR bareng komunitas Into the Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Hari ini Mine ngomongnya agak merepet karena udah pengen banget nanyain ini pertanyaan sejuta umat pada Don Brady di sebelahku. Don, udah ketawa dia. Don, ayo dong Don. Apaan 2023 sih? Ini adalah tahun yang sama aja kayak kemarin atau yang beda sih? Hah? Ya beda dong. Beda dong. Beda nambah 1 tahun kan? Oke, betul. Beda 2002, 2023. Pertanyaan langsung aja, gak usah bertele-tele. Lu mau nanyain apa? Coba. Lu mau nanyain misalnya target apa? kita tahun ini ada yang baru gitu, kayak mungkin nikah. Kan udah, gue udah feeling kayak gitu. Makanya gue cepet-cepet karena kalau nggak gue, lo yang nanya ke gue. Nah, gue nggak mau ditanyain kayak gitu. Apa ya? Target ada, kepengen gitu, tapi nggak pengen diomongin. Gimana sih? Gimana ya? Nah itu gue juga Langsung aja gitu ya. Daun-daun udah nikah gitu. Lo takut berkomitmen ya? Iya. Oke, makasih loh kejujurannya Don di podcast kita kali ini. Nah, takut merusak. Dah, curhat kan jadinya lanjut. Iya, oke. Nah, lanjut. udah ada Don. Nah, Don, karena lo takut komitmen, gue cuma pengen bilang jangan-jangan lo punya sebuah jenis fobia yang namanya gamofobia gitu. Gue udah pernah denger ini sebenarnya, gitu kan. Tapi lo Denial sebenarnya. Gue nggak takut komitmen kok. Gue cuman takut merusak komitmen itu. Gitu. Oke. Ya, Ya same thing lah ya. Iya. Mirip lah ya. Intinya lo takut untuk masuk ke dalam komitmennya itu. Ya. Dulu kita pernah ngebahas di podcast kita juga tentang anuptafobia, yaitu takut untuk single. Oh. Ya, takut untuk jadi orang lajang. Nah, ini lu kebalikannya nih berarti nih. Ya. Nah, I'm single and very happy. oh iya. Waduh. I'm single And very happy. Nah, oke. Tapi gue cukup yakin ada warriors juga yang mungkin bisa relate nih sama Don ya. Dengan topik kita gamofobia kali ini. Dan makanya kita langsung pengen ngobrol-ngobrol lagi sama Kak Karina Negara. Kak Karina Negara ini adalah seorang psikolog dan juga chief psychologist co-founder dari Calm, KALM ya. Calm ini juga merupakan layanan psikologis online yang bisa diakses sama semua teman-teman dan juga ya nggak ada batasan umur lah ya. Betul. Apalagi yang dewasa muda, oke banget. Coba langsung kita sambut aja. Hai Kak Karina, apa kabar? Ketemu lagi. Hai Don, hai Mine, I'm good. Kalian gimana? I'm good, aku habis ngata-ngatain Don soalnya. Don kayaknya gak good ya, soalnya Karena setiap pertanyaan itu muncul, gue baru nerima pertanyaan itu pas Natal dan tahun baru kemarin. Bina, lu nanya lagi sekarang. Maaf ya. Gue mau buka luka lama. By the way, Kak Karina, gue sebenarnya ya seperti gue bilang tadi, gue sudah pernah mendengar gamofobia ini, tapi gue nggak mau apaan sih gitu kan. Gue nggak mau mencari tahu lebih tentang si gamofobia ini. Nah kebetulan kita ngobrolin ini gara-gara ya nggak tahu ini mau nyinggung gue atau gimana nih tema kali ini. Tapi gue tanyain dulu apa itu gamofobia. ya gamofobia itu kita mesti belajar bahasa lain dikit ya, yang bukan Inggris, bahasa Yunani atau Greek gitu kan. Oke. Intinya 2 kata dia, gabungan dari gamos sama fobia. Gamos itu pernikahan, fobia itu takut, ketakutan gitu. Makanya kan kita banyak tuh jenis-jenis fobia-fobia lain gitu. Jadi teman-teman kalau pengen tahu, belajar bahasa Greek kali ya, bahasa Yunani gitu. Intinya udah itu, takut menikah atau takut pernikahan, atau ya pernikahan itu kan komitmen, jadi ya bisa juga takut berkomitmen gitu. Oke, berarti ini kebalikan dari si anutafobia seperti kata Mina tadi. Iya, anuptafobia yang takut melajang justru ya. Harus sama ada orang terus gitu ya. Bedanya apa ini Kak Karina? Ya opposite-nya aja gitu. Kalau satu berarti takut kesepian sih menurut aku ya, yang anupta itu. Takut kok kesepian. Ya udah sih daripada Banyak takut. tempat ramai. Tapi nih Kak, kalau gamofobia itu apa sih penyebabnya Kak Karina? Atau apakah karena mungkin ya terlalu lama sendiri gitu ya, malah jadi terlalu nyaman, jadi takut gitu sama ide komitmen. untuk bisa berkomitmen sama orang? Enggak sih, menurut aku bukan karena terlalu lama sendiri gitu ya. Tapi ketakutan apapun gitu biasanya penyebabnya adalah
kejadian yang traumatis gitu. Kejadian traumatisnya bisa jadi dialami sendiri, misalnya pernah berpacaran terus ya berkomitmen kan, pacaran itu kan komitmen. Dengerin nih, Mina dengerin nih. Tapi hubungannya nggak baik gitu ya. Atau melihat hubungan pernikahan yang tidak baik juga, bisa jadi waktu kecil orang tuanya misalnya gitu. Baik bercerai maupun tidak ya gitu. Terus atau misalnya ada orang terdekat, tante om atau kakek neneknya atau siapapun lah yang dekat dalam hidup dia yang dia lihat hubungan pernikahannya tidak sehat, tidak baik gitu. Jadi wajar ketika kita melihat dari angle ini seseorang bisa jadi takut menikah ya, karena kalau nggak punya contoh pernikahan yang sehat dan pernikahan yang baik, menurut aku wajar banget jadi takut gitu. Jadi ya utamanya itu sih pengalaman traumatis terkait pernikahan baik ataupun komitmen tadi ya, baik itu dialami sendiri ataupun melihat hubungan orang lain. Tapi gini deh, beda nggak sih si gamofobia ini dengan emang nggak mau aja gitu nikah karena pilihan hidup gitu ya? Bedanya di takut atau enggaknya itu gitu. Oke. Kalau dia memilih untuk single seumur hidup dengan nyaman dan tanpa aku nyebutnya fear-based decision gitu ya. Kalau decisionnya tidak fear-based, ya nggak gamofobia dia oke-oke aja gitu. Tapi kalau dia memilih untuk tidak menikah karena takut, ya itu gamofobia. Jadi beda. Perbedaannya di rasa takutnya itu, which means yang bisa tahu perbedaannya kemungkinan besar hanya dirinya sendiri. Karena di mata orang lain, orang bisa ngejudge aja kan kayak, dia nggak nikah pasti takut nikah deh gitu. Padahal bisa jadi enggak kok gitu. Atau ada orang yang memang ternyata takut menikah tapi nggak kelihatan takut menikah gitu ya. Dia kedoknya aku emang milih mau single aja seumur hidup, tapi ternyata sebenarnya takut, itu kan juga bisa. Jadi ini nggak bisa kita yang judge, yang bisa tahu sebenarnya hanya si orang itu sendiri. Jujur sama diri sendiri gitu loh Don. Dan Mine juga sih ya. Kita harus jujur sama diri sendiri. Ini tadi aku suka banget, fear based decision atau bukan. Kalau emang ada pertimbangan lain yang tidak dimotivasi atau didorong oleh rasa takut, ya gak fobia gitu kan ya. Berarti nih Kak Karina, gejala atau ciri-ciri dari gamofobia itu apa sih selain ketakutan itu sendiri gitu? Sebelum ke situ aku mau pastiin dulu teman-teman ngerti bahwa rasa takut itu ada gradasinya gitu kali ya. Jadi ada yang intensitasnya ya dari 0 sampai let's say 100 lah gitu. Ada yang takut banget, ada yang takut aja gitu kali ya kalau kita ngomongin simpelnya. Jadi ya ciri-cirinya bisa beda-beda tergantung intensitas rasa takutnya ini gitu. Cuma ya in general kalau udah in a relationship gitu ya, terus pasangannya mulai ngomongin belum dilamar gitu ya, tapi udah mulai ngomongin yuk kita ngomongin masa depan gitu misalnya, bener-bener ketemu keluargaku yuk gitu kan. Ini apa gitu. Iya, dia menghindar banget gitu. Cuma mau dikasih rantangan weh. Jadi bisa menghindarnya bener-bener kayak bikin excuses gitu ya, kayak aku sibuk apa pokoknya, atau bener-bener kayak bilang aja aku nggak siap, aku nggak mau ketemu orang tua kamu karena aku belum mau seserius itu gitu misalnya. Jadi menghindari kegiatan-kegiatan yang mengarah ke komitmen dan pernikahan gitu ya. Pembicaraan juga, jadi ya pembicaraan bisa dihindari, kegiatan bisa dihindari. Terus ya kalau misalnya yang udah lebih intens lagi nih fobianya, si gamofobianya, bisa sampai menunjukkan gejala-gejala fisik gitu, beneran deg-degan misalnya, gemeteran, keringat gitu ya. Tapi ini menurut aku yang intensitasnya sudah tinggi gitu. Kalau yang intensitasnya masih rendah, sesimpel misalnya lagi hangout sama temen-temen pada ngobrolin pernikahan atau apa, dia kayak males gitu. Excuse-nya males, padahal sebenarnya dia tidak nyaman, intinya gitu. Tidak nyaman membahas pernikahan dan komitmen gitu. Jadi intinya menghindari, simpelnya gitu. Gue bakal senyum-senyum terus dalam episode ini. Personally attacked ya. Kita break dulu gimana? Kali ya. Gue tarik nafas dulu kan ya, jangan kemana-mana. Senyum-senyum dulu ya. Disko, diskusi psikologi. Oke Google, cariin apa yang lagi trending sekarang dong. Yang lagi viral,
yang lagi hits. Aduh, kamu ini tahunya cuma nyur doang. Lah, dia nolak. Aku bilangin Siri nih. Ya sudah jangan ngambek dong. Kamu cukup buka kbrprime.id lalu cari what's trending. Semua dibahas tuntas dengan narasumber yang kredibel, jadi bisa buat referensi kamu. Wah iya nih, keren banget ya. Setiap hari lagi. Betul, dari Senin sampai Jumat. Jangan lupa hanya di kbrprime.id atau di aplikasi podcast lainnya. Makasih ya Mbah Google. Hei kamu ini, saya masih gadis, kenapa dipanggil Mbah? KBR Prime, podcast for curious mind. Come on yo, buat yang suka nyebar hoax, you better listen to this one. Check this one out yo. Hati-hati kalau baca kabar Hoax, jangan langsung disebar kabar yang hoax, kalau mau tahu kabar benar atau hoax, dengerin cek fakta yang pasti bukan hoax, dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax. cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax, Sudah cukup hoaxnya? hoax, Cukup. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Aribowo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo. KBR Prime, podcast for curious mind. Disko, diskusi psikologi. Oke, we're back Warriors. Kita lanjutin lagi topik seputar gamofobia dan semoga Don udah lebih baik-baik aja ya. I'm good. You're good, you're I'm good. Tapi berbahaya nggak sih ini Kak Karina, masuk gangguan psikologis kah atau ini bisa mengganggu aktivitas kita gitu? Jadi kalau secara klinis, secara teoretis gitu ya, nggak ada sih di kitabnya psikolog dan psikiater gitu, ada kita namanya DSM saat ini DSM 5. Tidak ada sih gamofobia ini di dalam DSM gitu ya. Jadi ya nggak bisa kayak dijadiin diagnosis gitu nih orang ini gamofobia gitu ya. Menurut aku gamofobia ini lebih pop psychology gitu. Kita ya, dan fobia-fobia lain sebenarnya banyak yang pop psychology, nggak klinis gitu. Tapi bukan berarti it's not real gitu ya. Walaupun tidak klinis, tetap aja ya orang ngalamin kan gitu. Dan tadi gejala-gejala kayak deg-degan, cemas, jadi kabur dari pembicaraan penting itu kan menurut aku real banget gitu. Dan yes, sangat bisa mengganggu relasi loh gitu. Relasi yang tadinya aman dan sehat atau harusnya aman dan sehat, malah kehambat karena takut membicarakan pernikahan gitu. Terus malah putus di tengah jalan yang sebenarnya bisa dibahas dulu gitu. Jadi menurut aku resikonya ini lebih ke menjalin relasi gitu ya. Karena orang yang gamofobia belum tentu tidak mau pacaran gitu. Jadi tadi kan tergantung intensitasnya. Ada yang setakut itu sampai ya udah nggak usah pacaran sama sekali karena di kepala dia kalau pacaran dan nanti ujungnya harus nikah gitu kan. Tapi ada juga yang dia hanya mau pacaran aja gitu. Jadi tetap namanya juga manusia, kita longing for connection gitu ya. Jadi tetap berpacaran tapi tidak mau menikah. Nah itu bisa jadi sumber konflik, mungkin bahayanya di situ. Nggak ada bahaya yang fisik gitu kali ya, kecuali tadi cemasnya tidak bisa diatasi, deg-degannya parah banget, keringet dinginnya parah banget. Terus misalnya lagi di mobil terus dengerin podcast, dengerin radio tentang marriage, terus ke-trigger, ada gitu yang bisa jadi kayak gitu kalau intensitasnya berat sih gamofobianya gitu. Nah itu membahayakan physically, lagi nyetir bisa jadi kelimpungan gitu kan. Benar. Cuman jarang sih yang sampai segitu setahu aku ya. Secara fisik mungkin tidak akan membahayakan, tapi kalau secara mental apakah bisa gitu gamofobia membahayakan atau menimbulkan lah kesehatan mental yang kondisi yang terganggu gitu, yang justru ada di DSM gitu Kak? Iya, karena aku sih mikirnya gini, kita mau hidupnya nyaman gitu ya, tetap ada pertumbuhan tapi bahkan untuk bisa bertumbuh itu perlu nyaman. Kebayang gak sih kalau tiap hari kayak stres gitu mikirin aku nikah gak ya, aku takut nikah gitu, terus deg-degan, cemas. Ini fobia apapun sih menurut aku, gak hanya si gamofobia. Kalau kalian ada fobia apapun, it's not good gitu. Bukan berarti gak ada solusinya gitu, kita bisa obrolin gitu ya. Cuman intinya
nggak baik sih untuk kesehatan fisik dan mental kamu kalau setiap hari stres tentang suatu topik gitu ya, tentang suatu hal gitu. Atau tiap kali berantem sama pasangan tentang si hal itu gitu. Ya mendingan dihadapi dan diproses ya daripada yaudahlah biarin aja gue kayak gini tiap hari, kan nggak enak. Tapi jadi penasaran nih Kak Karina, apakah dengan menikah ya ataupun menjalin hubungan dengan seseorang itu bisa setidaknya mengurangi si gamofobianya ini gitu ya? Ya, atau tolong jangan. langsung ya. Langsung aja. Langsung jangan. Kalau kalian merasa aku kayak gamophobia nih gitu. Cara nyembuhinnya bukan dengan menikah dan berkomitmen ya teman-teman ya. Nah, itu akan make your marriage hell. Oke. Jadi bukan kayak dikasih exposure berlebihan nih, nikah ceburin gitu, enggak ya? Bukan. Ya, jangan. Jadi diproses dulu, baru nanti baik ujungnya menikah maupun tidak, balik lagi kita tahu itu aman kalau keputusannya diambil dengan tenang, nggak fear based itu tadi. Oke. Atau mungkin kita harus menghilangkan si fobianya ini dulu baru menjalin hubungan. Ya, benar. Ideally gitu. Mungkin kalau hubungan sebelum menikahnya ya pacarannya gitu. Selama kalian ketemu, ya ini agak susah dikendalikan sih. Semoga kalian ketemu pasangan yang sabar dan mau menemani kalian berproses juga gitu. Jadi menurut aku romantic relationship bukan berarti harus ditunda sampai kita fully heal gitu ya. Enggak, tapi pernikahannya iya gitu. Kalau pernikahannya jangan masuk ke pernikahannya kalau gamofobianya belum beres. Kalau takut nikah itu kan gak selalu berarti takut pacaran dong. Benar. Ya kan? Jadi makanya ada yang maunya pacaran aja gak usah nikah gitu. Oke. Nah, itu gak ada namanya. Itu kayaknya gue nanti kita google gitu. Maksa banget pengen nanyain dari tadi gue gak boleh nanya gitu. Tapi ini Kak, oke, pertanyaan dari aku ya Kak Karina. Kita pengen nikah tapi gagal gitu menjalin hubungan atau berkomitmen, bahkan pacaran aja tuh gak bisa lama, gak bisa ya langgeng, atau mungkin selalu aja nemu apa gitu masalahnya. Nah itu tuh termasuk akhirnya jadi gamofobia juga. Maksudnya orang jadi bisa gamofobia gara-gara itu juga atau gimana tuh Kak? Bisa jadi ini kalau di psikologi semua jawabannya tergantung gitu ya. Karena gak ada yang pasti gitu, memang bisa jadi sih, tapi balik lagi tadi kuncinya pengalamannya traumatis atau enggak gitu di dirinya. Misalnya tadi ya pacaran terus pengalaman pacarannya traumatis, kan pacaran juga needs commitment ya gitu. Bisa jadi gara-gara satu atau beberapa relasi yang nggak sehat terus, yang nggak bahagia terus gitu for whatever reason, jadinya kayak nggak, gue takut lah nikah gitu, nggak usah nikah deh kalau gitu, bisa jadi gitu. Iya. Tapi nggak pasti. Iya, setuju sih, karena ya namanya manusia tuh belajar dari pengalaman kan ya. Benar. Kalau pengalamannya menyakitkan ya kedepannya kita melindungi diri gitu. Don, siapa yang nyakitin kamu? Justru ya, ini mungkin nggak tahu orang pada setuju atau enggak gitu. Tapi aku mau bilang bahwa kalau orang yang pernah ngalamin suatu kejadian traumatis dalam relasi, baik itu pacaran, nikah, atau tadi yang ngelihat orang lain, mama papanya kayak gitu, hubungannya nggak sehat pernikahannya, kalau nggak ada takut sama sekali tuh justru aku akan bertanya-tanya gitu. Karena it's good to have a healthy dose of fear gitu ya. Kalau nggak takut sama sekali, padahal udah ngalamin sesuatu yang nggak mengenakan, justru kayak situ oke gitu. Wajarnya situ agak nggak oke. Maksudnya tadi ya, tapi intensitasnya semoga tidak ekstrim jadi fobia banget gitu, tapi jadi was-was gitu. Tadi healthy dose of fear atau cemasnya yang tahap manageable gitu. Cemasnya pas gitu. Pas, bener. Oke, tapi cemas yang berlebihan, takut yang berlebihan gitu ya, gimana tuh Kak cara untuk mengatasinya? Apa nih yang perlu dilakukan? Semoga aku bisa ngasih solusinya gitu ya, atau strateginya. Ini ada 2 deh gitu. 2, satu yang praktikal, dua-duanya praktikal sih, tapi satu yang oke nih kalian bisa lakukan sendiri dulu gitu. Atur napas gitu ya, ini perlu latihan juga sih gitu. Atur napas, grounding, karena ketika cemasnya itu hadir di momen kapanpun itu tadi, mau di mobil kayak, mau lagi hangout sama temen kayak, mau lagi dengerin apa kayak, kalian perlu nenangin diri dulu gitu.
atur napas. Napasnya namanya belly breathing ya, pakai perut gitu, bukan pakai dada. Karena kalau pakai dada bakal makin cemas gitu. Sama ya diproses, dicari akar dari gamofobia itu. Karena setiap orang bisa beda-beda ini. Ada 10 orang gamofobia, akarnya bisa beda semua gitu. Ada yang misalnya karena satu orang tuanya bercerai, satu lagi pernikahan orang tuanya damai-damai aja tapi ternyata dia pernah ngalamin sendiri gitu, misalnya gagal nikah gitu ya. Jadi temukan dan kenali akar gamofobia kamu dan itu hanya bisa didampingi oleh profesional gitu ya, oleh psikolog atau konselor gitu. Karena kita kadang nggak sadar sih akarnya kita kalau nggak dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif gitu ya nggak ngeh gitu, jawabannya cuma kayak nggak tahu, takut aja gitu. Sedangkan kalau mau pulih dari ketakutan jenis apapun itu, perlu kenal kenapa ya aku takut banget gitu. Perlu menyamankan diri, membuka diri dan bercerita ya. Karena kan bahkan ke diri sendiri gitu. Bisa dimulai dengan journaling, menurut aku juga bisa. Maksudnya kita jujur sama diri sendiri gitu. Dear diary gitu deh, atau dear apalah terserah gitu. Bertanya aja dulu, aku kok takut ya mau nikah sama si ini atau takut nikah in general gitu. Habis itu segala kemungkinan, segala asumsi dituangin aja dulu. Apa karena ini ya, mungkin karena ini ya. Daripada enggak oke gitu. Malah kayak denial dan enggak dipendem dan enggak dikeluarin sama sekali gitu. Nanti kalau udah journalnya bisa dibagikan atau di-share ke psikolognya gitu. Untuk kayak ini aku pernah coba refleksikan ini. Itu ini aku kayak minta pesen gitu ya. Psikolognya bakal lebih seneng guys kalau kalian udah reflektif dulu gitu. Karena jadinya lebih progresnya cepat lebih gitu ya. Benar lebih lancar ke depan gitu. Kayaknya gue nemu quotes ini. Apa itu? Stop judging yourself, start jujur with yourself. Nah, nice. Jujur with yourself. Oke, thank you Kak Karida atas waktunya kali ini. Yang sudah bersedia untuk sharing pengetahuannya tentang gamofobia di episode kali ini ya. Episode kali ini hasil kerjasama dengan Calm. Bagi yang ingin cerita lebih lanjut dengan psikolog-psikolog keren seperti Kak Karina, kalian bisa langsung download aplikasi Calm di App Store dan juga Google Play Store dengan ketik Calm, KALM di bagian pencarian. Follow juga Instagramnya @get.calm. Calm karena kita perlu cerita. terima kasih juga buat kamu nih Warriors yang udah mau mendownload dan mendengarkan podcast ini. Dengan mendengarkan podcast ini, semoga kita bisa membantu menghapus stigma di masyarakat, lebih peduli terhadap orang-orang di lingkungan sekitar, dan tentunya juga jangan lupa ya untuk selalu menyayangi jiwa sendiri. Sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Dengarkan di kbrprime.id. Gue Mine. Gue Don, pamit undur diri. Bye-bye. Bye. Disko, diskusi psikologi.